Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Robiansah dengan NPM 1848201002, Prodi Farmasi semester 4, Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Pengertian, titrasi asam basa adalah penentuan kadar asam oleh basa atau baliknya. Asidimetri merupakan cara penerapan kadar basa dalam suatu sampel dengan menggunakan larutan baku asam yang sesuai. Alkalimetri adalah cara penerapan kadar asam dengan menggunakan larutan basa yang sesuai. Asidi alkalimetri. Prinsip reaksi netralisasi menjadi asam atau basa. Asidimetri menggunakan pentiter baku asam menjadi analis senyawa basa, sedangkan alkalimetri menggunakan pentiter baku basa menjadi analis senyawa asam. Asidi alkalimetri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, titrasi asam kuat atau basa kuat. Yang kedua, titrasi asam lemah dengan basa kuat atau sebaliknya. Yang ketiga, titrasi tidak langsung dalam pelarut air. Titrasi asam kuat atau basa kuat. Untuk titrasi asam kuat oleh basa kuat, besarnya pH saat titik ekuivalen adalah 7. Misalnya, HCl 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Pada pH ini, massa kuat tepat habis bereaksi dengan basa kuat. Larutan yang terbentuk adalah garam dan air yang bersifat netral. Indikator asam basa. Indikator basa atau asam lemah yang berubah warna di antara bentuk trionisasi dan tidak trionisasinya. HLN menjadi H++ Ln-. Kisaran penggunaan indikator pKa kurang lebih 1. Indikator phenolphthalein PP mempunyai nilai pKa 9,4 berubah warna antara pH 8,4 sampai 10,4. Indikator metil orange MO mempunyai nilai pKa 3,7. Indikator asam basa. Biru timol 1,2 sampai 2,8 atau 8,0 sampai 9,6 bersifat asam. Jingga metil 2,9 sampai 4,0 bersifat basa. Jingga metil 3,1 sampai 4,4 bersifat basa. Hijau brom kresol 3,8 sampai 5,4 bersifat asam. Merah metil 4,2 sampai 6,3 bersifat basa, ungu bromkesol 5,2 sampai 6,8 bersifat asam, biru bromtimol 6,2 sampai 7,6 bersifat asam, merah penol 6,8 sampai 8,4 bersifat asam, ungu kresol 7,9 sampai 9,2 bersifat asam, phenolphthalein 8,3 sampai 10,0 bersifat asam, timol phthalein 9,3 sampai 10,5 bersifat asam, kuning alizarin 10,0 sampai 12,0 bersifat basa. Titrasi asam lemah oleh basa kuat. Penetralan asam lemah oleh basa kuat agak berbeda dengan penetralan asam kuat oleh basa kuat. Contohnya, CH3COH 0,1 molar dititrasi oleh NaOH 0,1 molar. Mula-mula, sebagian besar asam lemah dalam larutan berbentuk molekul tak mengion CH3COH bukan H+ dan CH3COO-. Dengan basa kuat, proton dialihkan langsung dari molekul CH3COH yang tak mengion ke OH-. Untuk penetralan CH3COH oleh NaOH, persamaan ion bersihnya sebagai berikut. CH3COOH ditambah OH- menghasilkan H2O ditambah CH3COO-. PP merupakan indikator yang sesuai. Titik infleksi kurva titrasi. MO tidak sesuai, contohnya adalah aspirin. Titrasi basa lemah oleh asam kuat. Jika 25 mili NH4OH 0,1 molar basa lemah dititrasi dengan HCl 0,1 molar asam kuat, maka besarnya pH semakin turun sedikit demi sedikit, kemudian mengalami penurunan drastis pada pH antara 4 sampai 7. Titik ekuivalen terjadi pH kurang 7. Oleh sebab itu, indikator yang paling cocok adalah indikator metil merah. MO indikator yang sesuai. PP tidak sesuai, contohnya adalah kinin.
Berapa kasus 1 mol ekivalen analit bereaksi dengan lebih dari 1 mol titran? Contoh, titrasi Na2CO3 merupakan garam dari asam karbonat yang dapat menerima 2 proton. Nilai-nilai pK karbonat pKa 6,38 dan bikarbonat pKa 10,32 menjadi 2 titik infleksi. Jika Na2CO3 dititrasi dengan HCl, maka tahapan titrasinya tahap 1, CO3 2- ditambah H+ menjadi HCO3-. Tahap 2, HCO3- ditambah H+ menjadi H2CO3. Indikator PP dan MO. Titrasi tidak langsung dalam pelarut air. Titrasi ini dapat dilakukan untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat atau titrasi basa lemah dengan asam kuat. Analisis senyawa dengan asidi alkalimetri. Menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, beberapa senyawa di bawah ini ditetapkan kadarnya secara asidi alkalimetri adalah apetamin sulfat dan sediaan tabletnya, amonia, asam asetat, asam asetil salisilat, asam benzoat, asam fosfat, asam salisilat, asam sitrat, asam undersilen, butil paraben, epedrin, etil paraben, grikelamid, kalamin, katopren, metil salisilat, sakarin Na. Titrasi bebas air (TBA). Pada titrasi ini dilakukan pada lingkungan yang bebas dari air, tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi menggunakan pelarut organik. Air dapat bersifat asam lemah dan basa lemah. Dalam lingkungan air dapat berkompetisi dengan asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah dalam menerima atau memberi proton. H2O ditambah H+ menjadi H3O+ akan berkompetisi dengan RnH2 ditambah H+ menjadi RnH3+. H2O ditambah B menjadi OH ditambah BH+ akan berkompetisi dengan ROH ditambah B menjadi RO- plus BH+. Pengaruh kompetisi ini titik infleksi pada kurva titrasi kecil. Senyawa analit asam atau basa sangat lemah mendekati pH 0 dan 14. Untuk senyawa basa pKa kurang dari 7 dan senyawa asam pKa lebih dari 7. TBA basa lemah, pantiter, asam preklorat, HClO4 dalam larutan asam asetat glasial. Perlu ditambahkan asam asetat anhidrida menghilangkan air dalam asam preklorat. Indikator, kristal violet, oraset biru, quinaldin merah, pK, L-dopa, penireprin. Jika senyawa mengandung garam klorida dan bromida harus dihilangkan terlebih dahulu dengan penambahan merkuri asetat. TBA asam lemah, pelarut, aprotik, dapat menurunkan ionisasi asam atau basa, menghasilkan benzen, karbon tetraklorida, CCl4, pentiter, natrium metroksida, litium metroksida dalam metanol, tetrabutil amonium hidroksida dalam metilformamid. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.